Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik ke-15 dari 75 topik. Kedudukan serikat pekerja atau serikat buruh. Bagian pertama. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Serikat pekerja dibagi ke dalam dua jenis meliputi serikat pekerja di perusahaan dan serikat pekerja di luar perusahaan. Apa yang dimaksud serikat pekerja di perusahaan adalah serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja di perusahaan atau di beberapa perusahaan. Contohnya serikat pekerja pabrik tekstil, serikat pekerja keramik, dan serikat pekerja pabrik baja. Sedangkan serikat pekerja di luar perusahaan adalah serikat pekerja yang didirikan oleh pekerja yang bekerja di luar perusahaan, misalnya serikat buruh angkutan kota atau pembantu rumah tangga. Sebagai organisasi, serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Bebas, artinya serikat pekerja dalam melaksanakan kewajiban maupun pembelaan hak-haknya tidak dibawa pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Terbuka berarti dalam menerima anggota dan atau memperjuangkan kepentingan pekerja, tidak membedakan kepentingan politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Bersifat mandiri maksudnya dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak ditentukan oleh pihak lain di luar organisasi. Demokratis, artinya bahwa dalam pembentukan organisasi, pemilihan, pengurus, memperjuangkan, dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bertanggung jawab, berarti bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Serikat pekerja bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara. Serikat pekerja atau serikat buruh dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menggunakan istilah serikat pekerja atau serikat buruh, bukan serikat pekerja saja atau serikat buruh saja. Kedua istilah tersebut sebenarnya sama dan tidak ada perbedaan. Penggunaan kedua istilah tersebut dilakukan untuk mengadopsi keinginan dari berbagai organisasi pekerja atau buruh yang menggunakan kedua istilah alternatif tersebut untuk menyebut nama organisasinya masing-masing. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menganut multi-union system, yaitu memberikan kebebasan kepada pekerja atau buruh untuk membentuk serikat pekerja. Setiap 10 orang pekerja menurut undang-undang tersebut telah dapat membentuk suatu serikat pekerja. Ketentuan ini memungkinkan dalam satu perusahaan bisa berdiri beberapa serikat pekerja. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan konsekuensi dari ratifikasi Konvensi ILO, atau International Labour Organization. Nomor 98 tentang dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan berunding, atau Convention Concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively, yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 pada tanggal 29 Agustus tahun 1956 dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk organisasi. Materi kedua konversi ILO tersebut menjiwai seluruh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Kebebasan berorganisasi bagi pekerja yang dianut undang-undang ini sepenuhnya mengacu pada kebebasan berserikat yang dianut Konvensi ILO tersebut, yang berarti seorang pekerja dapat bergabung dengan serikat pekerja mana saja yang disukai. Pekerja di perusahaan A tidak wajib untuk menjadi anggota serikat pekerja pada perusahaan A tersebut. Ia boleh bergabung dengan serikat pekerja di perusahaan B sepanjang ADART serikat pekerja di perusahaan B tersebut membolehkan hal itu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang dan Ketentuan Amandemen Kedua UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28E ayat 3 yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tujuan pendirian serikat pekerja. Tujuan didirikannya serikat pekerja adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak, dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Guna mencapai tujuan, serikat pekerja mempunyai fungsi sebagai a. Pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. b. Wakil pekerja dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya. c. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. E. Perencana, pelaksana, dan pertanggung jawab pemogongan pekerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. F. Wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan. Prosedur pendirian serikat pekerja atau buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 pekerja atau buruh. Pembentukan serikat pekerja adalah atas kehendak bebas dari pekerja tanpa tekanan dan campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun. Setiap serikat pekerja yang dibentuk harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya memuat a. Nama dan lambang, b. Dasar, asas, dan tujuan, c. Tanggal pendirian, d. Tempat kedudukan, e. Keanggotaan dan kepengurusan, f. Sumber dan pertanggungjawaban keuangan. G. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga. Serikat pekerja atau buruh dapat dibentuk berdasarkan kesamaan sektor usaha, jenis usaha atau lokasi tempat kerja dan dapat berafiliasi dengan serikat pekerja atau serikat buruh internasional dan/atau organisasi internasional lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberi jaminan kepada pekerja untuk berorganisasi membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi, b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja, c. Melakukan intimidasi dalam melakukan apapun, d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja. Tindakan-tindakan tersebut menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dikategorikan sebagai kejahatan yang diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp500 juta. Keanggotaan serikat pekerja atau buruh. Serikat pekerja harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Syarat untuk menjadi anggota serikat pekerja biasanya telah ditetapkan dalam ADART serikat pekerja bersangkutan. Seorang pekerja hanya dapat menjadi anggota pada satu serikat pekerja. Apabila ada pekerja yang ternyata menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja, maka yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis untuk memilih salah satu serikat pekerja yang diinginkan, atau bahkan sama sekali tidak memilih salah satu di antaranya. Pekerja atau buruh yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu perusahaan di mana jabatan tersebut dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahaan dengan serikat pekerja atau dengan diri sendiri, maka pekerja yang menduduki jabatan tersebut dilarang menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja di perusahaan bersangkutan. Pekerja dimaksud adalah manajer sumber daya manusia, manajer personalia, dan manajer keuangan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerja bersama. Apabila pekerja tersebut ingin menjadi anggota dari suatu serikat pekerja di luar perusahaan, misalnya serikat pekerja yang beranggotakan manajer personalia dalam suatu lokasi tertentu. Pekerja yang ingin berhenti atau keluar dari keanggotaan suatu serikat pekerja dapat melaksanakan keinginannya tersebut dengan cara memberikan pernyataan secara tertulis. Pekerja dapat pula diberhentikan dari suatu serikat pekerja sesuai dengan ADART. Pekerja yang berhenti atau diberhentikan baik sebagai anggota maupun pengurus, tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi terhadap serikat pekerja dan terhadap pihak ketiga. Itulah topik ke-15 Hukum Ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.